Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dimanapun saat ini antum berbahagia. Bersyukur dan juga sekaligus berbahagia dipertemukan kembali kita dalam pembelajaran ilmu Nahwu. Di video Nahwu untuk pemula part yang ke-21 sudah kita bahas tentang anwa'ul bina, macam-macam kata-kata mabni, harokat, macam-macam harokatnya. Ada mabniun 'alal fathi, 'alal dhammi, 'alal kasri dan juga 'alas sukun. Yang mana tidak berubah fathah itu meskipun kata yang berharokat fathah itu diletakkan di awal sebagai pelaku kah, mubtada kah, didahului harful jar kah, atau di posisi-posisi lainnya tetap berharokat pada satu harokat. Itu maksud anwa'ul bina. Nah, hari ini di halaman 13 kita akan melanjutkan pembahasan ilmu nahwu tentang anwa'ul i'rab, macam-macam perubahan. I'rab di sini kita artikan saja perubahan akhir kata atau berubahnya sebuah akhir huruf terakhir dari sebuah kata. Seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu contoh-contohnya. Al-amthilah, jamak dari misalun, artinya contoh-contoh. Raqmu wahid, nomor 1. At-ta'iru yahumu, burung itu. Hama yahumu artinya yaduru, berkeliling atau berputar. Burung itu sedang berputar, ya. Nomor 2 atau raqam isnain, al-ma'u azbun, air itu tawar. Raqam 3, al-hisanu jamihun, kuda itu jamih artinya mundafi'un atau wathabun, suka melompat, ya, dengan mengangkat kedua kaki depannya. Nah, fokus kita, atau biar antum semua fokus, perhatikan kata at-ta'ir, al-ma, al-hisan, yang nanti akan kita jumpai lagi di kelompok kalimat yang kedua dan ketiga. Setiap kelompok ada 3 kalimat. Itu kelompok pertama. Sekarang kita ke kelompok kedua, nomor 4, 5, dan 6, arba'ah, khamsah, wa sittah. Ra'aitu at-ta'ira yahumu. Di kelompok pertama, at-ta'ir, al-ma, al-hisan, semuanya huruf terakhirnya berharokat dhammah atau disebut marfu'. Nah, pada kelompok kedua kita lihat kata burung mulai berharokat fathah di huruf terakhirnya, yaitu huruf ra. Aku melihat burung itu sedang berkeliling. Karena sebagai objek maka dia berharokat fathah atau mansub, berubah. Kalau awal tadi dhammah, nah sekarang fathah. Begitu juga dengan alma, tadinya dhammah sekarang syaribtu alma'a adban, aku meminum air yang tawar. Alma'a fathah karena sebagai objek, sesuatu yang diminum. Raqam 6, dzallalal farisu, penunggang kuda itu al-faris menjinakkan atau menundukkan al-hisana, berharokat fathah. Perhatikan huruf nunnya sebagai huruf terakhir dari kata hisan. Yang tadinya di kelompok pertama itu berharokat dhammah, sekarang fathah karena sebagai objek. Nomor 7 sekarang berharokat kasrah, kasrah, dan kasrah karena didahului oleh harful jar. Kita bacakan. Nazartu ila ta'iri yahumu, aku melihat ke burung yang sedang berputar-putar. At-ta'iri didahului oleh ila, kata depan, yang membuat kata benda setelahnya berharokat kasrah. Ya'ishu as-samaku fil ma'i, lihat alma, air, berharokat kasrah huruf terakhirnya. Yang tadinya di kelompok pertama itu dhammah, di kelompok kedua fathah, sekarang di kelompok ketiga karena sebagai ismun majrur, kata benda yang didahului oleh harful jar, kata depan yaitu fi. Kalau kita artikan, ikan itu hidup di dalam, fi di dalam di sini artinya air. Maka menjadi kasrah kata alma-nya ini karena didahului oleh harful jar.
Yang kesembilan, nazalal farisu anil hison. Penunggang kuda itu turun dari kuda. Ini ada harful jar, kata depan, yang membuat kata benda al-hison menjadi majrur berharokat kasrah. Jadi intinya, kata-kata benda yang tadi kita sebutkan, at-ta'ir, al-ma, al-faris, bisa menjadi berharokat kasrah, bisa juga berharokat fathah, tergantung posisinya sebagai apa atau faktor apa yang merubah dan mendahuluinya. Itulah yang disebut kata-kata yang mu'rab, berubah-ubah huruf terakhir atau harokat dari huruf terakhirnya. Nah, sekarang contoh di sisi sebelah kiri ya atau sebelah kanan. Satu kelompok pertama terdiri biasa seperti biasa terdiri dari 3 kalimat. Yang kita fokus, yang antum harus fokus adalah kata-kata kerja mudhari'nya, fi'il mudhari', present continuous tense-nya yuqidu kata kerja, tazhafu sama turiku. Sini dhammah, dhammah, dhammah huruf terakhirnya. Kita artikan. Yuqidu Aliyun al-misbaha. Ali menyalakan lampu. Namun biasanya kata yuqidu ini untuk yang berbahan BBM, bahan bakar minyak. Karena al-waqud itu sendiri kata benda yang berarti bahan bakar minyak. Misbah di sini lampu yang berbahan minyak. Tapi bisa juga konteks dalam artian masa kini adalah lampu yang kita pakai sekarang. Ali menyalakan lampu. Lihat, yuqidu dhammah fi'il mudhari', kata kerja present continuous tense yang menunjukkan aktivitas sekarang dan akan datang. Nomor 2, tazhafu al-junud. Al-junud jamak dari jundun atau jundiyun, para tentara merayap ya. Zahafa yazhafu. Nomor 3, turiqul asjar. Pohon itu menumbuhkan daun-daunnya. Dari kata al-waraqah daun, atau gampangnya pohon itu menjadi rimbun. Pohon itu berdaun lebat. Nah, gitulah terjemahan bebasnya. Turiku dhammah huruf qaf, huruf terakhirnya. Marfu. Kelompok kedua, yuqidu, tazhafu sama turiku yang tadinya dhammah didahului oleh lan. Sebuah adatun min adawatin nasb, sebuah perangkat yang membuat fi'il mudhari menjadi fathah, harokat huruf terakhirnya. Tadinya yuqidu menjadi lan yuqida aliyun al-misbah. Terjemahannya, Ali tidak akan menyalakan lampu. Mungkin lagi ngambek ya, nggak mau nyalain lampu, atau sedang malas. Nomor 5, lan tazhafal junud. Tentara itu tidak akan merayap karena musuh masih bisa melihat mungkin. Nomor 6, lan turiqal asjar. Pohon itu tidak akan berdaun lebat. Lihat, yuqida, tazhafa, turiqa ya, semuanya fathah karena didahului lan yang termasuk adawatun nawasib, perangkat alat yang dapat membuat fi'il mudhari, ingat fi'il mudhari menjadi berharokat fathah. Kelompok ketiga, lam yuqid aliyun al-misbaha. Ali tidak menyalakan lampu. Kalau tadi tidak akan, masa depan. Kalau di sini lam, dia membuat fi'il mudhari menunjukkan waktu yang sudah lampau. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin past continuous tense begitu ya. Sesuatu yang sedang terjadi di masa yang lalu. Misalnya begini. Saya sedang mandi saat kemarin engkau mengetuk pintu rumahku. Nah, gitu contoh sesuatu yang terjadi di masa lalu, sedang terjadi namun di masa yang lalu. Ali tadi tidak menyalakan lampu, gitu ya. Jadi terus siapa yang nyalain lampu? Mungkin konteksnya seperti itu kalimat ini. Kemudian nomor 8, lam yazhaf jundiyun. Tentara itu seorang ini ya, satu, tidak merayap. Pohon itu tidak berdahan lebat atau berdaun lebat. Lam turiq syajaratun. Lihat, yuqid, yazhaf, turiq, semuanya berharokat sukun ya, karena didahului oleh lam. Ini adalah adawatul jawazim. Adatun min adawatul jawazim. Satu kata atau perangkat yang dapat membuat fi'il mudhari menjadi majzum, sukun.
Nah, sekarang kita ke al-bahthu, pembahasan. Kita langsung terjemahkan saja ya, karena cukup panjang ini. Burung, air, dan kuda pada contoh di bagian contoh kelompok kata pertama semuanya adalah kata benda. Dan kata-kata benda ini di contoh 3 yang pertama semuanya berharokat marfu atau dhammah. Karena semuanya sebagai mubtada. Kata benda di awal kalimat itu disebut mubtada dan mubtada itu harokatnya dhammah. Yang menunjukkan dia adalah marfu adanya wujudnya dhammah. Ya, tanda rafa itu bukan hanya dhammah nanti memang, tapi harokat aslinya, harokat awal itu adalah dhammah. Di akhir setiap dari kata benda tadi, alma, al-hison ya. Kemudian di contoh 3 yang kedua berharokat fathah atau mansub karena semuanya sebagai objek maf'ul bihi. Dan yang menunjukkan akan mansubnya adalah adanya fathah di akhir setiap kata-kata tadi. Wa fil amthila ats-tsalitsah, tiga kalimat yang ketiga majrurah berharokat kasroh karena didahului oleh harful jar, dan yang menunjukkan tanda jar adalah adanya kasroh. Wa bidanaro, oleh karena itu hadhil asma qad taghayyarat awakhiruha minar raf'i ila nasbi tsumma ila al-jazm. Bisa kita dapati bahwasannya atau kita lihat kata-kata ini berubah harokat huruf terakhirnya dari rafa ke nasab kemudian juga jazm. Wa idzan fala budda min an takuna mu'rabah. Oleh karena itu kata-kata ini bisa dikatakan sebagai kata yang mu'rab, yaitu kata yang selalu berubah-ubah harokat huruf terakhirnya bergantung posisinya atau apa yang mendahuluinya. Demikian juga kata-kata yukidu, tazhafu, turiku di contoh yang di sebelah kiri yang bagian kedua adalah semuanya kata kerja mudhari, dan di kelompok pertama, 3 pertama itu marfu li khuluwiha minan nawasib wal jawazim karena kosong, tidak didahului daripada adatun nasab yang membuat mansub dan yang membuat majzum. Dan yang menunjukkan marfu dan marfu'nya adalah adanya dhammah di akhir daripada kata-kata kerja mudhari tadi. Sedangkan di contoh kalimat 3 kalimat yang kedua itu mansub karena didahului atau masuknya lan. Walladhi yadullu ala nasbiha, dan yang menunjukkan akan mansubnya adalah adanya fathah di akhir setiap kata tersebut atau fi'il mudhari yang tadi kita bacakan. Dan di contoh 3 yang terakhir majzuma berharokat majzum karena masuknya ada watul jawazim, yaitu yang membuat fi'il mudhari sukun, dan yang menunjukkan jazm adalah adanya sukun gitu ya. Jadi marfu atau rafa, mansub atau nasab, dan juga majrur atau adanya jar itu masing-masing punya tanda asal, tanda asli, tanda awal, tanda inti daripada marfu adalah dhammah, meskipun tidak selalu tanda marfu itu dhammah. Namun yang kita bahas ini karena masih awal, maka yang dipakai adalah tanda asli. Begitu juga dengan mansub, tandanya adanya fathah, tandanya majrur adanya kasroh, tandanya majzum adanya sukun di harokat huruf terakhir. Dan fi'il mudhari tadi kita lihat berubah-ubah karena dari rafa ke mansub kemudian ke jazm. Oleh karena itu fi'il mudhari masuk kategori kata benda kata kerja yang bisa berubah mu'rab. Ya, kenapa yang dibahas cuma fi'il mudhari? Karena fi'il amr dan fi'il madin itu mabni. Nah, intinya poin kita adalah bisa dilihat dari kaidah. Al-ahwalul lati ta'tari awakhiral kalimat al-mu'raba arba. Kondisi yang bisa terjadi pada huruf terakhir dari setiap kata yang berubah-ubah itu ada 4. Ada rafa ditandai dengan dhammah, ada nasab ditandai dengan jar, ada jar ditandai dengan kasrah, ada jazm ditandai dengan sukun, nasab ditandai dengan fathah ya. Wa tusamma anwa'a al-i'rab. Ini semua rafa, nasab, jar, jazm disebut dengan macam-macam perubahan. Dari rafa bisa menjadi mansub atau nasab, kemudian jadi jar, kemudian jadi jazm. Dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya atau posisi-posisi yang membuat kata itu berubah harokat akhirnya.
Kemudian kaidah nomor 32, alamatul i'rabil asliyah arba'ah. Ini tadi saya katakan, tanda i'rab, tanda perubahan yang asli, yang dasar itu ada 4. Dhammah sebagai tanda asli dari rafa, fathah tanda asli sebagai dari mansub atau nasab, al-kasrah tanda asli daripada jar, sukun tanda asli daripada jazm. Dan ini hanya terjadi pada fi'il mudhari ya, yang jazm ini yang sukun. Dalam konteks pembicaraan bab kita hari ini. Kemudian wayanubu anha alamatun ukhra tudkaru fi mawadhi'iha. Namun tanda-tanda asli yang 4 ini, dhamma, fathah, kasra dan sukun sebagai tanda i'rab ini nanti bisa digantikan dengan tanda-tanda lain yang nanti akan disebutkan di tempatnya atau di pembahasannya. Ya, ini bukan bab kita untuk membahas yang tanda selain daripada yang 4 ini. Kemudian ar-raf'u wan nasbu yashtarikani fil asma wal af'al. Tanda rafa, dhamma, tanda nasab, fathah itu bisa muncul pada kata-kata benda dan juga fi'il. Tadi ya seperti alma, al-hison gitu kan. Itu ada tanda rafa, tanda dhamma. Kemudian juga di fi'il mudhari bisa masuk tanda rafa ini. Ada fi'il mudhari, aslinya fi'il mudhari itu adalah marfu, yadhabu, yadribu, tadi ya'ishu, kemudian yazhafu gitu ya. Jadi rafa dan nasab itu adalah dua tanda yang bisa masuk pada isim dan juga kata kerja, khususnya mudhari kata kerjanya. Kemudian jar itu khusus untuk isim, karena harful jar itu hanya berpengaruh pada kata benda, ya al-asma, kata-kata benda bukan kata kerja. Maka tidak ada namanya fi'il majrur, adanya isim, kata benda yang majrur. Kama yakhtassul jazmu bil af'al, sebagaimana jazm tanda sukun juga hanya khusus untuk kata kerja, yaitu fi'il mudhari. Ya. Coba kita lihat kembali agar tambah paham ya. Lihat, dari nomor 1 at-thair, alma, al-hison ini kan semua kata benda. Nah, maka yang masuk tanda yang masuk pada kata benda adalah dhammah atau rafa. Kemudian juga yang khusus pada kata benda adalah jar jika didahului harful jar. Sedangkan atau fathah juga bisa masuk pada kata benda karena dia sebagai objek. Sedangkan yang khusus pada fi'il itu adalah sukun ya, seperti nomor atau kelompok 3 kalimat yang di akhir yuqid, yazhaf dan turiq. Sedangkan yang khusus pada isim itu tadi kasroh atau tanda jar ya. Misalnya ini nadartu ila ta'iri. Tidak ada fi'il mudhari yang kasroh. Ya'ishu samaku fil ma'i. Nah ini kata benda. Jar majrur. Kemudian nazal al-farisu anil hison. Sebaliknya tidak ada harful lam mendahului kata benda, enggak ada yang membuat dia kemudian sukun, tidak. Jadi hanya untuk fi'il saja. Demikian teman-teman sekalian, intinya pembahasan kita ini pada hari ini adalah macam-macam perubahan kata. Yang kita bahas adalah kata benda dan juga kata kerja, namun hanya fi'il mudhari. Kata benda bisa berubah harokat akhirnya menjadi rafa, dhammah kalau dia misalnya sebagai mubtada. Yang kedua bisa menjadi nasab tandanya kalau dia sebagai objek, seperti kelompok kedua ini, ra'aitu ta'ira yahumu. Kemudian kata benda juga bisa berubah harokat akhir dari huruf terakhirnya kalau dia didahului oleh harful jar, ya, maka dia menjadi majrur. Dan ini khusus hanya pada kata benda, tidak masuk pada fi'il. Kemudian yang terakhir, tanda i'rab yang keempat ya. Selain fathah, kemudian dhammah dan kasrah, ada tanda sukun yang khusus hanya untuk fi'il. Yang tanda itu disebut jazm. Fi'ilnya yang terjazm namanya fi'lun majzum. Dengan apa? Dengan didahului oleh harful lam misalnya sini. Atau tanda fathah juga bisa masuk pada isim, pada fi'il jika didahului oleh lan. Berarti dia ada kesamaan. Makanya tadi dikatakan dhammah dan fathah itu bisa masuk pada fi'il maupun isim. Fi'il maupun isim sama seperti dhammah atau rafa. Dia bisa berlaku untuk
isim dan fi'il mudhari. Ala kulli hal, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih belum paham, silakan diputar-putar ulang videonya. Mohon maaf atas mungkin agak belibetnya kalimat-kalimat saya. Mudah-mudahan poin-poinnya tetap tertangkap dan terdengar dengan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.